Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan membaca firman Tuhan. Kita lanjutkan bacaan kita di kitab Ayub pasal 31. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi. Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta dan kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku, atau noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Jikalau hatiku tertarik pada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Jikalau aku menaruh kepercayaan pada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku tak akan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Jikalau orang-orang di kemahku mengatakan, siapa yang tidak kenyang dengan lauknya? Malah orang asing pun tidak pernah bermalam di luar, pintuku kubuka bagi musafir. Jikalau aku menutupi pelanggaranku seperti manusia, dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku ditakuti khalayak ramai, dan penghinaan kaum keluarga mengagetkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku, sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jikalau ladangku berteriak karena aku, dan alur bajaknya menangis bersama-sama, jikalau aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar dan menyusahkan pemilik-pemiliknya, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh, tetapi onak, dan bukan jelai, tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Menjaga hati. Inilah pembelaan terakhir Ayub atas berbagai tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Ia membela diri di hadapan Tuhan dengan menyatakan bahwa
Selama sahabat-sahabatnya menuduhkan hal-hal yang tidak benar, Ayub tetap menjaga hatinya. Ayub dengan teguh hati menjaga dirinya di sepanjang hidupnya akan dua hal. Yang pertama, Ayub menjaga hatinya dari berbagai keterikatan, baik keterikatan pada harta benda maupun keterikatannya pada manusia. Yang kedua, Ayub menjaga dirinya dari keterpikatan pada segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan di sepanjang hidupnya Ayub memperhatikan pelayanannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dua hal yang diutarakan Ayub mau membuktikan bahwa dirinya tidak mengisi hidupnya dengan hal-hal yang sembarangan. Dengan demikian, ia tidak melanggar apapun yang menjadi perintah Tuhan. Bahkan Ayub mengerjakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dari Ayub kita bisa belajar sekali lagi tentang kesadaran diri sebagai umat Tuhan yang dengan sepenuh hati mengerjakan kehendak Tuhan. Meskipun pada akhirnya kita menghadapi kesusahan, tidak akan membuat kita melanggar oleh karena rasa kecewa maupun sampai disikap meninggalkan Tuhan. Karena di sepanjang hidup kita telah menjaga hati kita dari segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Baik ikatan-ikatan pada apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan, maupun dari keterpikatan yang membuat kita pada akhirnya menduakan Tuhan dan berpaling darinya. Maka mari tetaplah berpegang pada kehendak Tuhan di situasi terberat sekalipun. Jaga hati kita agar kita tetap setia kepadanya. Dengan demikian kita terbiasa menjaga hidup kita, hati kita dari kecenderungan-kecenderungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itulah nilai diri yang harus dibangun sebagai umat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjaga hati dan hidup kami dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan kami dari Tuhan, bahkan berpaling dari Tuhan. Secara khusus ketika Tuhan mengizinkan kami menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, ajar kami untuk setia kepada Tuhan, mengerjakan kehendak-Mu, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, mohon Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.